bersukacita sore hari ini, lambaikan tangannya. Wow, anak-anak muda yang diam di rumah Tuhan. Yang di depan, saya persilakan kembali ke tempat duduknya. Yang di belakang, sambil tunggu teman-temannya kembali, boleh lihat kiri kanannya. Terus ngomong kayak gini, bro, sis, lu keren banget sih hari ini. Kasih tos dong sama kiri kanannya. Alright, sekali lagi dong saya mau lihat orang-orang yang bersuka cita kasih kemuliaan buat Tuhan Allah kita. Hari ini hari yang spesial karena kita sebentar lagi akan ada leadership talk show. Siapa yang excited? Boleh kasih tepuk tangan dong? Boleh silakan duduk ya teman-teman. Sebentar lagi saya akan menginvite beberapa orang dari antara AOGers yang mereka ini adalah pemimpin-pemimpin yang akan sharing apa yang mereka alami selama mereka memimpin di Army of God ini. Ini nanti beberapa dari kalian pasti familiar sih sama teman-teman ini. Saya nggak usah lama-lama lagi ya. Saya mau invite teman-teman boleh naik ke atas stage. Ayo, let's go. Kasih tepuk tangan dong buat mereka. Halo. Halo, silakan duduk. Kita langsung duduk aja ya. Yuk, silakan duduk. Nah, boleh perkenalkan diri dulu. Ada siapa di sini? Ada 2 orang. Silakan perkenalkan diri. Oke, mungkin dari saya dulu ya. Oke. Halo semuanya, salam kenal. Namaku Gracelyn. Aku saat ini melayani sebagai coach di Westin. Wow, Westin. Mana Westin? Berikutnya. Halo semua, salam kenal. Aku Richard. Saat ini melayani sebagai coach di Central Team. Wow, mana Central Team suaranya? Kasih tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat mereka dong. Oke, sore hari ini kalian berdua ada di sini, kita sama-sama mau ngobrol ya tentang bagaimana sih perjalanan kalian selama ini menjadi seorang leader. Teman-teman di sini juga pasti ada banyak yang sudah jadi leader dan kita berdoa akan semakin banyak lagi pemimpin-pemimpin yang bangkit di tempat ini dan hari ini kita mau dengar dari sharing-sharing kalian yang harapannya nanti juga bisa memperlengkapi kita semua yang di sini ya. Oke, kita langsung aja yang pertama. Nah, ini ngomong-ngomong tentang leadership nih ya. Waktu kalian pertama kali dipercaya jadi pemimpin, oh by the way, boleh tahu dong sudah berapa lama sih memimpin jadi coach berdua? Kalau saya sih sudah kurang lebih 2 tahun, C. Wow, 2 tahun. Oke, Richard. Kalau saya sih baru awal tahun ini jadi coach. Baru awal tahun ini berarti belum setahun dong ya. Wah, ini pemimpin yang baru nih di tempat ini. Jadi ada 2 tipe pemimpin ya di sini. Nah, by the way nih ya. Waktu pertama kali kalian jadi pemimpin, pasti dong dipanggil nih sama pemimpin kan, yang memimpin kalian terus ditanyain gini, mau nggak jadi pemimpin? Nah, boleh share dong apa yang kalian rasakan dan waktu ditawarin itu kira-kira ada nggak ya yang langsung kepikiran terus, wah gimana nih kalau jadi pemimpin nanti ketakutannya apa atau tantangannya apa, ada nggak? Boleh sharing mungkin ya dari Gracelyn dulu. Oke, waktu awal-awal aku menjadi CGL ya, ditunjuk sebagai CG leader oleh coachku. Waktu itu lagi ditelepon gitu, waktu zaman pandemi. Waktu ditelepon terus diminta jadi CGL, aku langsung kaget cuy, aku takut. Aku langsung sama coachku gak bisa berkata-kata, aku minta sama coachku waktu 2 hari untuk berdoa dan tanya sama Tuhan. Satu ketakutanku waktu itu adalah aku takut kalau aku mengambil posisi ini, pelayanan ini, aku menjadi orang yang sombong. Aku menjadi orang yang merasa punya kuasa dan nanti akhirnya jadi batu sandungan buat orang lain. Tapi selang waktu 2 hari itu aku tanya sama Tuhan, berdoa sama Tuhan. Aku dapat ayat di Yeremia 1. Di situ diceritakan bagaimana Yeremia ini diutus oleh Tuhan. Tapi Yeremia tuh ngomong kalau dia ini masih muda, nggak pandai bicara. Tapi Tuhan bilang, aku yang akan memperlengkapi dan menyertai kamu. Wow. Jadi di situ aku nyadari kayak, oh ini panggilannya ternyata bukan tentang diriku, tapi tentang jiwa-jiwa, tentang bagaimana Tuhan memampukan aku untuk melayani lebih banyak jiwa-jiwa. Di situ aku langsung yes, aku mau melayani lebih lagi sebagai CGL. Wow, jadi waktu Gracelyn mengalami itu, Gracelyn langsung datang sama Tuhan dan minta Tuhan yang memampukan. Benar, ya. Wah, yang namanya pemimpin di tempat ini ya, kita itu nggak memimpin dengan kuat dan gagah kita. Waktu kita ngalamin seperti itu, tentu aja kalau Tuhan yang panggil ya pasti Tuhan yang memampukan ya. Dan itu yang dialamin Gracelyn ya. Yes. Wow, nah yang kedua, waktu kalian sudah jadi pemimpin nih,
pasti dong mau jabatannya setinggi apapun pasti ada pemimpin di atas kita. Kalau hari ini kalian jadi seorang coach, kalian dipimpin oleh seorang TL, yang CGL ya kalian dipimpin oleh seorang coach ya. Nah, bicara tentang kepemimpinan yang dipimpin oleh orang lain nih, menurut kalian ya apa sih yang paling harus dimiliki oleh seorang pemimpin? Dan ada nggak proses dari kalian dipimpin oleh orang lain yang akhirnya itu membawa kalian menjadi pemimpin yang lebih baik seperti hari ini? Ya, mungkin Richard, gimana? Oke, kalau hal yang paling perlu dimiliki sih menurutku sikap rendah hati ya, dengan tunduk dan taat kepada pemimpin di atas kita gitu. Jangan sampai kalau kita itu udah dipanggil jadi pemimpin, hati kita itu berubah sama Tuhan gitu loh. Jangan sampai kita itu waktu udah dikasih kepercayaan, kita itu jadi apa ya, kayak sombong, nggak mau menerima teguran lagi, itu jangan sampai kayak gitu. Terus dengan sikap tunduk dan taat itu seperti apa sih gitu ya. Kan pemimpin kita itu aku percaya Tuhan tuh taruh di atas kita untuk melihat lebih jauh dari kita. Untuk punya visi lebih, untuk punya kapasitas lebih gitu. Jadi waktu kita itu communicate sama pemimpin kita, kadang-kadang itu bisa beda pendapat pasti gitu. Kadang kita itu nggak bisa melihat apa yang pemimpin kita lihat gitu. Cuman percayalah kalau Tuhan tuh taruh pemimpin kita di atas kita, karena Tuhan tuh punya visi yang lebih gitu, yang cuma pemimpin kita yang bisa lihat gitu. Jadi kita harus tetap tunduk dan taat pada arahan pemimpin kita. Nah tapi kalau di August ini aku percaya nggak ada sih. Cuman kalau let's say ya ada pemimpin kita itu punya saran yang kurang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita itu boleh kok untuk nggak taat sama saran itu. Cuman tetap harus showing respect, tetap tunduk sama pemimpin kita sebagai lambang otoritas yang Tuhan kasih dalam hidup kita. Wah, jadi kalau saya boleh simpulkan sedikit ya dari apa yang tadi Richard sampaikan, berarti sebagai seorang pemimpin kita perlu punya yang namanya submission sama orang yang memimpin benar, kita ya. Taat dan tunduk sama pemimpin di atas kita. Ogers boleh dong ngomong sama kiri kanannya, ngomong kayak gini. Kita harus taat dan tunduk sama pemimpin kita. Oke, pertanyaan selanjutnya. Nah, ini kan kita lagi ngobrol tentang leadership ya. Ada banyak statement-statement di luar sana yang seringkali ini disangkut pautkan dengan kita sebagai seorang pemimpin. Ada yang bilang kayak gini, nggak semua orang itu dilahirkan sebagai pemimpin. Nah, menurut kalian nih gimana nih dengan statement ini? Terus dari pengalaman kalian sendiri, ada nggak hal-hal yang pernah terjadi selama kalian memimpin dan itu membuat kalian ternyata berpikir yang sama? Oh, kayaknya aku ini nggak layak jadi pemimpin atau nggak pantas jadi pemimpin, dan bagaimana kalian bangkit dan kembali memimpin lagi sampai hari ini? Griselin. Oke. Kalau pernyataan tentang tidak semua orang dilahirkan menjadi pemimpin, dulu sebelum join Army of God, aku sempat mempercayai pernyataan tersebut. Karena saya ini kan juga orang yang introvert, diam gitu, tidak pandai. Kok nggak kelihatan ya? Ini mes-mes. Oke. Pura-pura. Enggak. Jadi waktu itu aku merasa bahwa aku ini itu bukan pemimpin yang ideal, nggak bisa public speaking, nggak bisa punya karisma seorang leadership itu. Tapi setelah join Army of God, aku akhirnya belajar kayak, oh ya ternyata nggak semua orang itu, ternyata sebenarnya itu tidak mampu, tapi semua orang itu mau dimampukan oleh Tuhan. Nah, salah satu perjalanan yang membuat aku akhirnya mengalami turning point itu, waktu aku mengalami sesuatu kejadian membuat aku merasa gagal sebagai coach waktu itu. Jadi waktu itu kejadiannya, waktu aku sedang mempersiapkan CGL untuk multiplikasi CG, ada satu calon CGL yang menurutku itu orangnya itu passionate untuk jiwa-jiwa. Dia itu sering ceritakan tentang visi tentang jiwa-jiwa, dia selalu ceritakan tentang kerinduannya dia melayani. Dan dia juga pernah tanya, kapan ya bisa maju sebagai CGL? Dan di situ aku merasa kayak, oh ya mungkin ini pemimpin dari Tuhan ya. Dan itu aku langsung menggebu-gebu pengen angkat dia jadi CGL. Setelah aku angkat dia jadi CGL, 2-3 bulan berlangsung, ternyata CG-nya tidak berjalan sesuai dengan harapannya. Dan akhirnya membuat dia mengundurkan diri. Waktu dia mengundurkan diri, aku langsung merasa aku ini coach yang gagal, aku pemimpin yang gagal. Kembali lagi, pemikiran itu muncul lagi. Mungkin memang dari dulu aku tidak layak jadi pemimpin. Mungkin aku memang tidak ditakdirkan sebagai pemimpin, aku gak punya mental sebagai pemimpin. Tapi semuanya itu dihapuskan lewat aku ngobrol sama orang tua, sama teman-teman. Mereka bilang, semua pemimpin pasti mengalami kegagalan dalam kehidupannya. Pasti waktu kita menjalani proses kepemimpinan pasti ada trial dan error. Dan it's okay untuk kita mengalami kegagalan. Justru itu yang membuat kita, memproses kita menjadi pemimpin yang lebih baik. Seperti itu. Oke, kasih tepuk tangan dong buat Griselin.
Jadi sebagai pemimpin itu bukan berarti harus selalu sempurna, nggak boleh gagal ya. Gagal itu bisa aja terjadi, tapi kita pastikan waktu kita melakukan kesalahan, kita bangkit dan tidak melakukan kesalahan yang sama supaya kita nggak gagal lagi, gitu ya. Benar, Ci. Oke, kalau Richard gimana Richard? Kalau aku sih sebenarnya kurang setuju C sama pernyataan tadi gitu. Menurutku Tuhan tuh ciptakan kita semua sebagai seorang pemimpin, at least memimpin diri kita sendiri gitu. Cuman kalau misalnya gagal sebenarnya udah pernah sih pastinya gitu kan. Waktu awal memimpin, waktu nyampaikan materi sebagai CGL gitu, itu pasti ada deg-degannya gitu kan. Jadi kayak terbata-bata gitu waktu ngomong gitu. Jadi kayak masa gagal. Terus waktu mau ngangkat pemimpin itu kayak rasa apa ya, waktu udah sponsor tuh mau diangkat jadi CGL nih, udah siap banget, udah tinggal diangkat. Ternyata sponsornya itu harus studi di luar negeri gitu. Jadi kan kayak gagal melahirkan pemimpin baru gitu kan. Jadi kayak at some point tuh aku ngerasa kayak, Tuhan kok aku gagal ya, apa pemimpin di atasku salah milih aku gitu. Cuman Tuhan tuh cuman ingetin satu ayat di Alkitab gitu, Yohanes 15 ayat 16 gitu. Bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu gitu. Jadi aku percaya kalau kita itu dipilih sebagai seorang pemimpin di AOG ini, itu bukan karena kita yang memilih. Bukan karena leader di atas kita yang milih, tapi Tuhan tuh yang personally milih kita gitu loh. Kalau misalnya Tuhan tuh udah personally milih kita, udah percaya sama kita, masa sih kita nggak percaya sama diri kita sendiri gitu. Tuhan nggak milih kita karena kita skillnya bagus, bukan karena kita mampu, bukan karena kita layak. Cuman karena Tuhan tuh tahu hati kita tuh mau gitu loh bergerak sama untuk jiwa-jiwa sama Tuhan. Gitu. Oh, kasih tepuk tangan dong buat Richard. Ada satu statement yang saya suka tadi Richard, ketika kamu berkata ketika Tuhan yang pilih kita, itu bukan karena kita mampu, tapi karena kita mau. Jadi selama kita punya hati yang mau dipakai Tuhan, maka Tuhan yang akan memampukan kita ya. Wow, nah Richard, ada pertanyaan lagi nih. Statement lainnya tentang leadership, ada yang bilang kayak gini, pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang berhasil membangkitkan pemimpin lainnya. Nah menurut kamu nih Richard, ada apa sih yang menjadi kunci untuk seorang pemimpin supaya bisa dapat membangkitkan pemimpin yang lebih baik bahkan lebih hebat dari pemimpin yang sebelumnya? Atau ada nggak kejadian pengalaman yang dulu Richard juga pernah ngalami waktu membangkitkan pemimpin lainnya? Oke, kalau statement ini aku setuju sih. Jadi waktu membangkitkan pemimpin itu pasti perlu untuk thinking lebih jauh lagi gitu loh. Maksudnya kayak waktu kita itu jadi pemimpin, kita tuh harus mempersiapkan pemimpin berikutnya gitu. Kalau prosesnya sih pernah jadi waktu aku mau mengangkat seorang pemimpin, ternyata dia itu belum siap gitu. Kenapa? Karena dia itu ngerasa kayak, oh aku belum layak, aku itu belum semampu itulah untuk jadi pemimpin gitu kan. Cuman kita itu, tugas kita sebagai pemimpin itu apa? Tugas kita itu kan udah dikasih visi yang jauh sama Tuhan gitu. Kita dikasih iman yang lebih untuk melihat kayak one day itu Tuhan tuh bakalan pakai orang itu jauh lebih besar gitu. Bahkan lebih besar dari Tuhan pakai kita gitu. Nah saat kita itu udah tahu hatinya Tuhan yang kayak gitu, kita itu perlu buat bagikan hati itu, perlu bagikan visi itu ke orang yang kita pimpin gitu loh. Supaya iman mereka itu juga dibangkitkan gitu loh. Dan setelah itu kita itu sebagai pemimpin tuh kayak oke, ini udah hatinya kayak gini, visinya kayak gini, kamu jalan loh. Enggak kayak gitu konsepnya gitu loh. Jadi waktu udah bagikan hatinya Tuhan, bagikan visinya Tuhan, itu kayak kita tuh harus membimbing step by step gitu loh. Dari kepercayaan yang kecil kita kasih semakin lama semakin besar, sampai one day itu mereka itu bisa bertumbuh juga dari situ dan mereka itu bisa percaya sama dirinya sendiri kalau memang Tuhan milih mereka. Jadi kuncinya adalah kepercayaan dan pendampingan ya bagi orang yang kita bangkitkan ya. Wow, nah ini ada pertanyaan yang terakhir nih udahan nih buat Gracelyn dan Richard. Buat teman-teman AOGers di sini yang juga adalah pemimpin-pemimpin dan calon-calon pemimpin. Coba saya mau lihat dulu siapa yang rindu dipakai Tuhan untuk menjadi pemimpin. Mana lambaian tangannya? Wow, ada banyak sekali di sini calon-calon pemimpin. Boleh dong kasih kata-kata encourage buat teman-teman AOGers dari Gracelyn dan juga Richard. Oke, dari aku dulu ya, Ce. Jangan takut melangkah. Pasti kita semua itu punya kekurangan ya masing-masing. Pasti kita sebagai manusia tidak pernah kita tuh sempurna gitu. Tapi justru dengan kelemahan kita jadikan itu persembahan yang harum di hadapannya Tuhan. Serahkan itu semuanya ke Tuhan dan Tuhan sendiri akan memampukan kita. Kalau misalnya Tuhan sudah menunjuk kita dan sudah mempercayakan kita menjadi seorang pemimpin, Tuhan yang akan menuntun step by step apa yang menjadi jalan leadership kita ke depannya. Seperti itu. Wow, kalau Richard gimana Richard? Kalau aku mirip sih, jadi kalau misalnya memang itu dari Tuhan, Tuhan yang suruh, jangan pernah takut buat
melangkah gitu loh. Even itu waktu kita itu ditunjuk sebagai leader gitu. Karena mungkin awal kan kita ngerasa kayak, aduh aku nggak mampu, aduh aku belum bisa gitu loh. Jangan pikir kayak gitu. Kalau memang Tuhan yang suruh, ada dorongan dari Roh Kudus, melangkah aja. Karena Tuhan yang pilih, Tuhan yang pasti akan mampukan juga. Wow, kuncinya adalah melangkah dan berjalan bersama Tuhan. Kasih kemuliaan buat Tuhan kita. Kita percaya ya, apa yang sudah di-sharingkan teman-teman di sini, itu pasti akan menguatkan setiap teman-teman yang hari-hari ini mungkin lagi diproyeksi jadi pemimpin atau yang sudah memimpin sekian lama. Tenang aja teman-teman semuanya, kalian memimpin gak seorang diri. Struggle kalian pun pernah dialami oleh teman-teman ini, dan kalau teman-teman ini pernah bangkit dan menang, saya percaya setiap pemimpin di tempat ini pun bisa bangkit dan menjadi lebih hebat dari sebelumnya. Yang percaya sama-sama katakan amin dan kasih kemuliaan buat Tuhan Allah kita. Thank you buat sharing-sharingnya, dan Augers, kalau hari ini kita sudah diperlengkapi lewat talk show ini, saya percaya lewat kebenaran firman Tuhan yang sebentar lagi akan dibagikan itu juga akan semakin memperlengkapi kita menjadi pemimpin. Saya undang Pastor Mike untuk naik ke atas stage. Yang diberkati berikan tepuk tangan lebih meriah lagi. Thank you so much, thank you so much. Wow, my heart is overflow with joy melihat di usia muda pemimpin yang tadi ada di sini memberikan sharing, dan Anda-anda yang mendengarnya dengan fokus gitu ya. Saya percaya di sini semua orang adalah calon-calon pemimpin yang Tuhan akan pakai, enggak nanti. Tapi Tuhan akan pakai mulai sekarang menjadi dampak bagi bangsa Indonesia. Yang percaya berikan tepuk tangan. Boleh saya minta ya, yang sudah jadi pemimpin, bagi yang pertama kali datang ke Gereja Mawar Sharon di GMS ini, Army of God. Waktu dibilang pemimpin-pemimpin, di sini memang kita percaya anak-anak muda untuk memimpin. Dimulai dari kelompok kecil yang dipimpin oleh Connect Group Leader. Nama kelompok kecil itu Connect Group ya. Oke, bagi teman-teman yang gak mengerti atau tadi dengarnya apa ya. Kelompok kecil ini dipimpin oleh namanya Connect Group Leader. Connect Group Leader mereka memimpin 5 sampai 10 sampai 15 orang gitu ya. Terus dari Connect Group 2 dan 3 itu dipimpin oleh seorang coach. Jadi di atasnya Connect Group Leader itu adalah namanya coach. Dan di atasnya coach itu adalah TL. Yang tadi tanya-tanya pertanyaan adalah tim leader TL dari wilayah Westin. Mana Westin? Ada juga tim leader kita di timur. Ada yang di sini dari timur? Besok ada ibadah di timur. Ada di sini yang dari sentral? Ada juga loh dari utara, mana utara? Ada juga dari selatan, mana selatan? Ada juga, tadi saya udah, ya udah semua nih. Semua udah ya? Iya, dan saya boleh minta CGL, coach dan TL itu bangkit berdiri dan kita berikan mereka tepuk tangan. Terus dong, tepuk tangan. Yang dekat-dekat boleh kasih sign we love you. Sekarang semuanya bangkit berdiri, berikan tepuk tangan buat Tuhan yang akan menjadikan kita semua pemimpin. Angkat tanganmu. I love you Jesus. I grow up knowing you. Sing this song. You Jesus, I grow up serving you. I love you Jesus. You Jesus, my life is saved by you. I'll never forget, I grow up loving you. Sing one more time. I love you Jesus, I grow up knowing you. I love you Jesus, I grow up serving you. I love you Jesus,
I'll never forget, never forget. I grow up serving you. I'll never forget. Sing, I never forget. One more time. Katakan, I grow up serving you. Berbicaralah Tuhan kepada setiap pribadi anak muda di tempat ini. Karena mereka begitu berharga. Sejak mereka di rahim ibu, Tuhan sudah punya rencana. Dan Tuhan terus merajutnya hari demi hari. Merajut mereka untuk pertama-tama bisa memimpin diri sendiri terlebih dahulu. Kemudian mereka akan dipercayakan memimpin 1-2 orang setia dengan perkara kecil. Maka setiap dari kami dengan DNA pemimpin yang sudah dimaksudkan dan direncanakan oleh Tuhan. Kami akan membawa dampak yang semakin lama semakin besar untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami siap Tuhan, bekerjalah Roh Kudus, berbicaralah sesuai dengan porsi kami masing-masing. Urapi firman-Mu, urapi juga hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Hanya di dalam satu nama, yaitu nama Yesus Kristus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Yang siap mendengarkan firman Tuhan berikan tepuk tangan. Silakan duduk, Army of God Team yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Tadi ada sebuah statement yang saya sangat diberkati waktu sesi talk show tadi. Si Richard ya namanya ya, dia bilang begini, saya gak setuju dengan pernyataan statement bahwa orang itu lahir itu sudah punya ini pemimpin gitu ya. Setiap dari kita adalah pemimpin. Dimulai dari apa? Memimpin diri sendiri. Yang setuju boleh anggukkan kepala. Saya setuju banget anak muda. Hari ini Kak Mek akan kupas habis tentang leadership. Yang pastinya juga untuk karakter kita semakin serupa dengan Kristus gitu ya. Seorang pemimpin gak nunggu sampai punya jabatan dan punya posisi. Gak nunggu kok sampai kamu itu disebut CGL atau coach atau TL. Gak nunggu kayak begitu. Sekarang pun kamu adalah pemimpin. Bilang sama kanan kirinya, kamu adalah pemimpin. Dimulai dari sekarang, kita ini sudah Tuhan panggil untuk jadi pemimpin. Dimulai dari memimpin diri sendiri. Dan kemudian kalau kamu adalah anggota keluarga di rumah, kalau kamu adalah kakak dari beberapa bersaudara, hey, kamu itu adalah pemimpin. Kamu memimpin adik-adik kamu gitu loh. Nah kalau kamu anak paling kecil, kamu bilang, oh saya last born, saya bukan pemimpin gitu ya. Wah semua pokoknya Cece yang tanggung jawab, Koko yang tanggung jawab. Enggak, kamu pun adalah pemimpin. Karena paling enggak minimal satu orang di sekolah atau sahabat kamu. Itu nanya pendapat kamu tentang sesuatu. Itu sudah membuat kamu tuh menjadi pemimpin. Karena kenapa? Jawabanmu itu ngefek kepada keputusan yang teman kamu ambil. Apa yang kamu sarankan itu menjadi pertimbangan. Itu sudah membawa dampak. Nah dari situlah gak pakai tunda. Kamu sudah jadi pemimpin dari sekarang. Kak Mek gak sabar loh. Kak Mek gak sabar melihat satu persatu di tempat ini. Kalian membawa dampak lebih luas lagi. Yang percaya berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Tadi jam 1 siang ada pemandangan yang begitu mengharukan. Dan itu membuat hati saya penuh dengan sukacita. Dan saya masih belum bisa move on dari pemandangan itu. Tadi ada KKR, Eagle Kids, ya, penggembalaan anak kecil, ya. Siapa yang ikut tadi KKR Eagle Kids ya? Haleluya. Anda diberkati, berikan tepuk tangan buat Tuhan ya. Kak Mek menyaksikan CG Kids ini sudah dipimpin bukan oleh anti-anti dan uncle-uncle, oke? Tapi CG Teens ini, CG Kids ini dipimpin sama anak-anak yang usianya masih teenagers. Bahkan ada yang saya lihat, saya nggak tahu usianya, tapi ya anak kecil gitu.
Mereka datang maju ke depan didoakan oleh Pastor Philip. Kemudian berikutnya calon-calon pemimpin, itu namanya sponsor. Itu maju di altar di depan sini gitu loh. Tadi pemimpinnya ada di panggung didoakan. Calon pemimpinnya ada di altar. Kemudian mereka juga didoakan. Kemudian setelah itu yang ada di panggung sama calon pemimpin menghadap sekian ribu full anak muda tadi itu sampai ke ujung-ujung balkon sana itu. Ruangan ini terisi penuh yang ukurannya dari segini sampai segini. Mana ada yang segini ya. Tapi dari anak kecil yang saya lihat usianya paling muda mungkin masih preschool ya. Itu udah datang ke KKR gitu loh. Udah datang ke KKR, lagi praise, semua orang lagi di artal. Wah gitu, dia nolehnya bukan ke stage, dia nolehnya ke Kak Meg. Tapi waktu worship dia merem. Dia merem, walaupun meremnya arahnya salah. Sekali lagi bukan di panggung, dia meremnya di depan Kak Meg lagi. Apapun itu gayanya, tapi waktu Tuhan melawat ruangan ini tadi, full sampai ke atas. Orang tuanya juga hadir, semua anak usia juga hadir gitu ya. Yang di panggung dan yang ada di altar di depan ini, mereka stretch their hand, mendoakan untuk semua anak-anak ini yang mau dipakai Tuhan menjadi pemimpin. Dan banyak sekali anak-anak itu maju, dari balkon maju, lorong sampai penuh. Saya percaya dan saya yakin Anda sendiri kalau berlari di depan bersama dengan Tuhan terlebih dahulu. Anda sendiri kalau haus dan lapar untuk Tuhan pakai hidupmu menjadi pemimpin-pemimpin. Ada generasi berikutnya yang menanti-nantikan untuk mereka naik ke AOG dan dipimpin oleh kakak-kakak di tempat ini. Haleluya! Percayalah mulai hari ini kalau kamu adalah pemimpin. Karena seandainya kamu hadir tadi jam 1, kamu akan lihat lautan anak kecil yang menunggu teladan, menunggu contoh dan inspirasi dari kalian-kalian yang teen ini. They look up loh to anak-anak AOG yang paling dekat usianya siapa? Ya teen ini. Mereka look up juga sama koko-koko yang youth. Tapi abis dari Eagle Kids langsung kan ke teen kan. Mereka look up sama teen. Saya belum cerita lagi bulan lalu ada bootcamp. Saudara tahu di bootcamp mereka lompat-lompat nyanyi lagu apa? We are the army of God. Tuhan sudah persiapkan mereka dari kecil Eagle Kids. Mereka sudah mengatakan we are going there. They are coming here. Come on berikan tepuk tangan buat Tuhan dong. Dan waktu nanti adik-adikmu naik ke AOG, mereka bukan lagi yang unyu-unyu. Tapi ini adalah doa pastor dari Eagle Kids, Kak Pau Pau. Kak Pau Pau berdoa dan Kak Pau bilang sama Kak Meg. Cerita begini, saya berdoa supaya anak-anak Eagle Kids yang kalau ke Army of God itu bukan jemaat biasa. Tapi adalah pemimpin-pemimpin yang di-graduate di Army of God. Haleluya, ke Army of God. Anda dipersiapkan dari penggembalaan anak. Anda ada di teen sekarang. Semakin hati Anda persembahkan buat Tuhan ya. Persembahkan buat Tuhan. Jangan lagi self-centered. Jangan lagi fokus sama diri sendiri. Jangan lagi tunda-tunda. Jangan bilang gak layak. Jangan takut gagal. Karena Tuhanlah yang memampukanmu. Katakan sama kanan kirinya, Tuhan memampukanmu. Firman Tuhan lanjut pengajaran kitab apa ini? Nehemia. Boleh tampilkan di depan? Seperti yang Kak Meg janjikan. Kita akan sama-sama pelajari kitab Nehemia. Dan kitab Nehemia adalah kitab leadership. Boleh bantu saya baca? Bagaimana ini konsepnya? Saya mau baca gimana ya? Oke, jadi 2 minggu lalu, di teen Kak Meg membahas tentang membangun kehidupan doa ya. Kemudian di youthnya 2 minggu lalu adalah melangkah setelah berdoa. Oke, jadi catch up ya. AOG Teen, kalau belum dengarkan, Anda harus punya fondasi 2 pasal itu dulu. Pasal 1 di teen, pasal 2 di youth. Lanjut hari ini. Nah ini dia loh. 2 minggu lalu Nehemia 1 doa membangun daya tahan iman.
Nehemia 2 itu di youth ya, 2 minggu lalu. Melangkah setelah berdoa. Hari ini di teen, mengalahkan intimidasi. Kemudian nanti di youth, mengalahkan tipu muslihat iblis. Pasal 1, pasal 2, pasal 5 Kak Mek gak bahas. Karena ini adalah, pasal 3 adalah para peserta. Membahas pesertanya ya. Jadi saya loncat pasal keempat. Kemudian nanti ibadahnya youth pasal ke-6. Semuanya harus didengar karena mempersiapkan kita dari doa melangkah. Dan waktu melangkah wajar ada ketakutan, wajar ada tantangan. Karena justru waktu kita bergeraklah musuh tidak tinggal diam. Tapi orang yang tidak bergerak dan orang yang tidak melangkah, iblis dan musuh itu merasa kamu tuh kawannya. Karena kamu cuman beriman, kamu cuman berdoa, tapi kamu gak mau melangkah. Kamu gak mengizinkan dirimu dipakai Tuhan. Kamu menolak jadi pemimpin. Terus iblis bilang, santailah. Dia kan cuman berdoa. Dia cuman beriman, gak bahaya kok gitu ya. Gak bahaya enggak, orang itu gak bahaya. Soalnya dia gak ngapa-ngapain. Tapi detik dimana anak Tuhan itu melangkah, disitulah musuh mulai merasa ini bukan kawan saya. Ini ada di pihak Allah. Disitulah ada tantangan. Dan firman Tuhan hari ini memperlengkapi kalian untuk melawan tantangan itu. Dan kalian pasti akan menang. Yang percaya katakan amin. Pasal keempat. Kita lihat sama-sama pasal yang keempat. Kewaspadaan terhadap orang-orang yang menentang pembangunan. Sebelum ayat dibaca, siapkan catatan, catat baik-baik. Ini akan menjadi bekal Anda dan modal setiap anak muda di tempat ini berjalan jauh bersama dengan Tuhan. Siapkan catatan ya. Kita akan baca ayat 1 sampai ayat ketiga. Sama-sama 1 sampai 3 ya. Dengan suara yang terbaik semua orang fokus kepada firman Tuhan. 1, 2, 3. Ketika Sanbalat mendengar bahwa kami sedang membangun kembali tembok, bangkitlah amarahnya dan ia sangat sakit hati. Ia mengolok-olok orang Yahudi dan berkata di hadapan saudara-saudaranya dan tentara Samaria. Apa gerangan yang dilakukan orang-orang Yahudi yang lemah ini? Apakah mereka memperkokoh sesuatu? Apakah mereka hendak membawa persembahan? Apakah mereka akan selesai dalam sehari? Apakah mereka akan menghidupkan kembali batu-batu dari timbunan puing yang sudah terbakar habis seperti ini? Lalu berkatalah Tobia orang Amon itu yang ada di dekatnya. Sekalipun mereka membangun kembali, kalau seekor anjing hutan meloncat dan menyentuhnya, robohlah tembok batu mereka. Kita berhenti di sana. Pembangunan tembok sudah dimulai. Kalau kalian masih ingat, Kak Mek ceritakan backgroundnya di pasal 1, pasal 2, dengarkan. Tapi intinya Nehemia adalah leader untuk membangun tembok Yerusalem yang sudah runtuh 100 tahun. Berapa tahun? 100 tahun. Jadi kota Yerusalem gak ada temboknya, orang-orang hidup dalam bahaya, ketakutan. Jadi dia adalah leader. Menariknya ya. Dia itu bukan kontraktor. Dia itu bukan arsitek. Tahu dia itu apa? Dia itu adalah King's Cup Bearer. Dia itu adalah juru minum raja. Juru minum yang bawa minum ke raja, bawa makan ke raja, testing minumannya raja, pastikan itu gak ada racun. Bro sis, apa hubungannya sama bangun tembok? Kalau ditanya dia bisa gak? Ya jelas gak bisa lah. Tapi kalau tanya dia, minuman Markisa pakai gelas apa? Ya, soda honey lemon pakai apa? Hidangkan yang bagus pakai transparan atau pakai besi. Mungkin dia tahu kali ya, karena dia juru minum ya. Campuran minuman apa yang enak. Tiba-tiba saya kok jadi haus ya. Dia tahu lah ya soal itu ya. Tapi bangun tembok, mana dia tahu mau pakai batu berapa banyak. Gimana supaya pintunya terpasang. Mana dia tahu. Di sini loh Tuhan ajarin kita. Nggak tunggu, kamu tuh bisa baru Tuhan pakai. Asal kamu mau. Nehemia itu bukan tukang bangunan. Dia itu juru minum. Tapi Tuhan pakai dia dan kemudian jalanlah proses pembangunan itu.
Kak Mac ingat, Kak Mac hutang satu jawaban sama kalian. Karena 2 minggu lalu Kak Mac cerita kalau dia itu travel 1.300 kilometer dari tempat dia berada yang enak-enak itu loh. Dia di istana. Dia travel 1.300 kilometer ke Yerusalem kan. Dia travel untuk apa? Untuk bangun tembok. Kak Mac hutang jawaban ke kalian. Waktu itu Kak Mac tanya kan, Kak Mayo cari tahu itu 1.300 kilometer tuh jauhnya kayak apa sih gitu ya. Kalau jalan kaki berapa lama sih? Kalian penasaran gak sama jawabannya? 1.300 kilometer itu Surabaya ke Palembang, jauh bro. Dan di pasal 2 dicatat dia perjalanannya 3 bulan. Oke, jalan kaki kalau nonstop ya sampai bongkok sih, gak mungkin nonstop ya. Terus waktu di Google, kalau jalan kaki itu nonstop 10 hari. Tapi ya gak mungkin orang jalan kaki nonstop 10 hari ya. Jadi perjalanannya Nehemia 3 bulan dia sampai dia membangun tembok. Ya, jawabannya sudah kasih ya, gak ngutang ya. Seperti Surabaya Palembang loh jauhnya. Dia jalan, dia bangun tembok itu, kemudian tantangan mulai muncul. Ada orang yang mengancam dia, ada orang yang mau membunuh dia. Dan seperti yang Kak Mac bacakan tadi ya. Wah, seorang pemimpin itu pasti ada tantangan. Nehemia ini ditantang sama Sanballat sama Tobia. Waktu ditantang, omongannya itu nggak enak banget. Omongannya itu begini, orang Yahudi itu lagi ngapain? Mereka lagi mau menghidupkan batu-batu yang sudah jadi puing itu. Terus kejamnya si Tobia itu ngomong kayak begini. Aduh, kalaupun ya mereka membangun kembali, seekor anjing hutan loncat, menyentuhnya, robohlah tembok batu mereka. Itu menghina banget. Menghina banget. Membuat orang down. Waktu kita percaya Tuhan pakai kita ya. Waktu kamu percaya Tuhan pakai kamu. Kadang ada pikiran, ada suara-suara yang dibisikkan ke kita dan bilang begini loh. Gak mungkinlah kamu jadi pemimpin. Kamu di rumah aja disuruh beresin, kamu masih suka tunggu-tunggu. Kamu jadi pemimpin yang benar aja. Terus ada suara bilang lagi begini, kamu bisa gak kayak dia? Kalau kamu jadi pemimpin, kamu bisa gak kayak Kak Jefferson? Kamu bisa gak kayak Kak Jimmy? Langsung, aduh kayaknya gue jauh banget ya. Let me tell you this ya, itu namanya intimidasi. Sering dengar kata intimidasi? Sering? Kalian harus kenali dulu intimidasi itu apa supaya nggak bingung. Saya jelaskan. Yang pertama, intimidasi adalah serangan yang mengecilkan hati, sering memiliki beberapa kebenaran. Jadi intimidasi itu ada benarnya. Tapi, nggak sampai di sana ya. Tapi itu mengabaikan kebenaran yang sepenuhnya. Nah itu intimidasi. Sudah ya, kalian kenali ya. Jadi jangan sembarangan pakai kata intimidasi. Sekarang kalian sudah ngerti, intimidasi itu selalu mengecilkan hati. Tapi di dalamnya terkandung ada yang benar. Contoh nih, si Sanballat tuh bilang kayak begini. Apa mereka mau menghidupkan kembali itu puing-puing yang sudah runtuh dan pintu yang terbakar? Hayo saudara, dalam kalimat yang menghina itu ada benarnya. Oke, ada benarnya. Benarnya itu apa? Benarnya emang itu puing. Emang itu terbakar. Ada benarnya. Tapi tidak sepenuhnya itu benar karena intimidasi itu bilang begini. Mereka akan menghidupi. Langsung dong manusia merasa aku gak mampu menghidupi. Padahal kebenaran yang sesungguhnya dan kebenaran yang sepenuhnya. Tuhan yang menghidupkan tembok itu bukan mereka. Kita sering terintimidasi karena cara intimidasi itu bekerja. Itu membuat kita lupa sama Tuhan. Ada benarnya juga contoh yang berikutnya apa? Kamu mau jadi pemimpin. Baju di lantai aja tunggu kamu pungut 2 minggu. Boro-boro kamu mau mimpin orang lain. I'm sorry my friend. Ternyata dalam intimidasi itu ada benarnya. Emang kok lu kalau disuruh ambil baju itu ya 2 minggu lu gak ambil-ambil gitu loh. Bukan ambil lagi, malah supaya cepat langsung masuk ke kolong
ranjang. Ya udahlah, biar mata enak gitu loh. Kayaknya untuk nungging bentar ngambil itu ya, it will take your whole energy and you will die for that gitu loh. Kayak capek banget sih, gampangnya gitu aja lah. Memang ada benarnya, memang ada benarnya. Tapi itu tidak sepenuhnya kebenaran. Itu tidak sepenuhnya kebenaran. Makanya suka buat kita bingung. Karena intimidasi sifatnya yang kedua, keputusan mempercayai yang terburuk. Ada benarnya, tapi langsung dipikirkan worst scenario. Langsung dipikirkan itu skenario terburuk. Sampai-sampai melupakan siapa Tuhan dan apa yang Tuhan janjikan. Nah itu intimidasi. Siapa yang belajar sesuatu boleh lambaikan tangannya. Now you know intimidation kan. Intimidation itu kebenaran yang separoh-separoh. Yang membuat kita percaya akan yang terburuk. Membuat kita lupa sama Tuhan dan janjinya. Itulah intimidasi. Padahal kata-kata intimidasi yang berbicara sama kita. Yang menghalang-halangi kita dipakai Tuhan. Yang menghalang-halangi kita percaya. Tadi Kak Mek bilang, kamu dipakai sekarang, nggak tunggu nanti. Kamu dipakai, nggak tunggu, kamu didoakan punya status jadi pemimpin, nggak. Kamu dipakai itu sekarang bukan nanti. Kamu sulit percaya gitu loh. Kamu merasa gak sekarang lah ya, aku belum ready. Patahkan di dalam nama Tuhan Yesus karena ada satu kebenaran. We are set free by the blood of Jesus. We are paid full, kita sudah ditebus penuh. We are forgiven and we are healed. Dan tidak ada suara apapun yang sanggup mengintimidasi kita. Yang percaya katakan amin. Tuhan tidak hanya ingin kita menang, tapi lebih daripada pemenang. Karena demikianlah di Roma 8 ayat 37 bunyinya. Tuhan tidak hanya ingin kita menjadi pemenang, tetapi lebih dari pemenang melalui Dia yang mengasihi kita. Jadi tadi ayat 1 sampai 3 membuat kita mengenal intimidasi itu apa. Nah sekarang cara mengalahkannya gimana? Kalian sudah kenali intimidasi itu dan kalian sudah ingat-ingat. Intimidasi apa yang sering kamu dengar dalam hidupmu? Sekarang siap-siap oke? Siap-siap belajar cara mengalahkannya. Supaya kamu gak capek dengerin kebohongan itu. Cara mengalahkannya kita lihat ayat 4 dan 5. Baca sama-sama ya. Ayat 4 dan 5. Dua ayat ini. 1, 2, 3. Ya Allah kami dengarkanlah bagaimana kami dihina. Balikkanlah cercaan mereka menimpa kepala mereka sendiri dan serahkanlah mereka menjadi jarahan di tanah tempat tawanan. 5. Jangan kau tutupi kesalahan mereka dan dosa mereka jangan kau hapus dari hadapanmu. Karena mereka menyakiti hatimu dengan sikap mereka terhadap orang-orang yang sedang membangun. Apa yang sedang Nehemia lakukan? Dia lagi ngomong sama siapa? Dia lagi ngomong sama Tuhan. Kalau ngomong sama Tuhan kata lainnya adalah apa? Kalau ngomong sama Tuhan kata lainnya adalah cara mengalahkan intimidasi itu bukan berdebat. Cara mengalahkan intimidasi bukan ngambek terus gak pengen ngapa-ngapain. Cara mengalahkan intimidasi bukan down di kamar nonton film gak ada stop-stopnya. Cara mengalahkan intimidasi bukan me time semau gua karena gua lagi bete. Itu bukan cara mengalahkan intimidasi. Lantaran lu sumpek sama tuduhan-tuduhan yang menghina kamu. Terus kamu down. Apa iya ya aku kayak begitu ya? Apa iya ya? Apa iya ya? Anak muda, kalau kamu kayak begitu, kamu belum berperang sudah kalah. Karena itulah tujuan iblis. Belum kamu mengangkat senjata, belum kamu ngapa-ngapain. Pikiran kamu tuh sudah paralyzed. Kamu sudah males. Kamu diam saja di kamar. Ada lagi yang apa? Saking sumpeknya hajarnya dimakan. Makan terus. Kenapa kamu lagi bete? Kenapa kamu lagi bad mood? Kalau kamu menghadapi intimidasi dengan bad mood. Apa ya? How should I put this? Ya you put it your own way lah.
ruginya di kamu. Ayo di sini. Kalau kamu lagi down, jangan ladeni dengan lampiasan hiburan-hiburan yang enggak even nolong sedikit pun. When I say this, you know what I'm talking about. Lu ngerti lah Kak Mek lagi ngomong apa? Karena abis lu nonton sampai mata berdarah, habis lu main game sampai muntah-muntah, habis lu di kamar gak keluar sampai 100 tahun, tembok aja udah kebangun kamu belum keluar dari kamar. You do semuanya semau kamu, and let me ask you, you have done that right? You've done that, you've been there. Let me ask you, puas gak? Gak puas kan? Malah keluar-keluar tuh tambah bete. Mana ada orang yang bete, bad mood, terintimidasi, down, dihina. Terus menyendiri di kamar, cari hiburan. Terus tiba-tiba dia keluar dari kamar ya. Habis nonton serial sebanyak-banyaknya. Nggak tidur, main game, makan sekenyang-kenyangnya. Pokoknya ya semaunya lah ya. Mana ada orang yang setelah itu dibilang, aku dibebaskan. Aku menang. Gak ada. Malah adanya capek lah, asam lambung lah, tambah stres lah. Apa yang Nehemia lakukan? Sewaktu kamu dihina, sewaktu kamu direndahkan, dengarkan baik-baik. Kamu datangnya sama Tuhan dan kamu langsung berdoa. He took it to prayer. He talked to God. He seek the right person. Namanya Tuhan Yesus. Coba Anda lakukan ini. Disitulah masalah gak sebesar yang kamu pikir. Goliat bukan raksasa yang kamu tidak bisa kalahkan karena itu Daud lakukan. Dia datang karena dia kenal Allah bangsa Israel. Dia marah karena mereka mengejek umat Allah. Karena dia kenal Allahnya. Dia bukan di situ coba-coba. Oh, let me try. Kalau misalnya gua ini tepat gak ya main slingshot ya? No, dia gak coba-coba. Dia lihat Goliat, lu gak gede-gede amat lah, lebih gede Tuhanku lah. Masalah ini lewat. Hinaan ini. Gua dihina, gua direndahkan. Cari Tuhan ya. Kamu akan menemukan Tuhan itu lebih besar daripada hinaan yang kamu terima. Tuhan itu lebih besar. Dan Tuhan itu punya rencana. Perkataan itu semua tidak akan masuk ke dalam hatimu. Yang percaya katakan amin. Nehemia didn't even deal directly with the enemy. Dia gak konfrontasi. Dia gak datang ke Sanballat dan Tobia. Dia gak meeting sama pemimpin-pemimpinnya Israel. Dia gak bilang begini ya. Ayo kita meeting. Gimana cara balasnya dihina-hina kayak begini. Terus pikirkan gimana cara melawan. No, he did not face the enemy directly because he knows God is fighting for his battle. Yang percaya katakan amin. Kita gak perlu kadang capek-capek ladenin omongan orang. Karena kenapa? Kalau kamu datang ke Tuhan dan kamu berdoa sama Tuhan. Tuhan yang bela perkara kamu. Tuhan yang akan berperang buat kamu. Yang percaya berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Itu adalah the best choice. Itu adalah pilihan terbaik. Kalau kita mau dipakai Tuhan, jangan andalkan kekuatan sendiri. Kalau ada tantangan, langsung cari jenderalnya. Langsung cari King of Kings and Lord of Lord. Namanya Tuhan Yesus. Langsung berdoa. Dan waktu kita lihat Nehemia berdoa, hasilnya apa? Hasilnya ada di ayat yang ke-6. Tetapi setelah dia berdoa lihat nih hasilnya nih. Tetapi kami terus membangun tembok sampai setengah tinggi dan sampai ujung-ujungnya bertemu karena seluruh bangsa bekerja dengan segenap hati. Ini loh yang Kak Mek maksud. Kita kalau berdoa, kita keluar dari ruangan doa. Masalah belum selesai tapi kita yang sudah berubah. Doa tidak langsung menyelesaikan masalah, tapi doa memberikan kita pikiran yang efektif untuk bekerja. Give us a sane mind. Katakan sama-sama sane mind. Katakan sama-sama a mind to work. Sekali lagi ayo, Aogetin katakan a mind to work.
sekali kamu gak punya mind to work, kamu sudah kalah. Kamu gak usah ngapa-ngapain. Sekali kamu bete dan bad mood, sekali kamu mengurung diri di kamar, game over. Game over. Iblis gak usah ngapa-ngapain. Melihat pikiran kamu yang gak bisa fokus, melihat kamu yang gak punya mind to work, inilah tepatnya yang mau dihancurkan setan. Oke? Setan dengan serangan pikiran menghalangi kita untuk bekerja. Dia ingin membuat kita merasa dikalahkan. Dia ingin membuat kita pasif. Dia ingin membuat kita tidak bisa fokus pada diri sendiri. Dan dia ingin membuat kita putus asa. Itulah serangan iblis. Serangan iblis lewat pikiran kita. Tapi kita lihat setelah Nehemia berdoa, dia katakan bangsanya kembali bekerja. Bekerjanya garis bawahi, bekerja dengan sepenuh hati, segenap hati. Katakan segenap hati. Garis bawahi ya. Mereka bekerja dengan segenap hati. Anda kalau mau percaya sama Tuhan gak bisa separoh-separoh hati. Anda kalau mau tanggalkan perasaan, gak mau ke bawah bad mood, gak mau mood swing, Anda sepenuh hati serahkan semua kepada Tuhan. Jangan ada tapi-tapinya. Jangan mau menang tapi banyak alasan. Jangan mau bebas dari ikatan tapi selalu ada tapi-tapinya. Saya mau menang tapi kenapa susah? Saya mau bebas. Tapi gimana? Tapi. Saudara, itu adalah orang yang separuh hati. Tapi kalau orang yang terus membangun sepenuh hati, dia katakan, aku mau menang. Gak ada pakai tapi, gak pakai alasan, gak pakai excuse. Aku mau menang. Kalau Anda, saudara, halo AOG-tin, kamu mau menang dari apa? Yang menghalangi kamu menjadi alat di tangan Tuhan. Yang menghalangi kamu jadi pemimpin. Setiap dari kita ada kelemahan. Setiap dari kita setelah mendengar jadi pemimpin, kamu pasti punya hati begini. Oh, aku mau jadi pemimpin. Habis gini, aku mau cepat-cepat berubah sama sifat jelekku. Sifat jelekku itu suka nunda-nunda. Sifat jelekku itu pesimis. Orang kalau bilang bisa, aku suka jawab tapi. Oh, aku punya kelemahan. Sifat jelekku itu selalu self pity party. Selalu mengasihani diri sendiri. Terus waktu Kak Mek bilang, kalian semua akan dipakai Tuhan jadi pemimpin ya. Kamu dalam hati kecilmu itu ngomong sama diri sendiri begini. Aku mau cepat-cepat berubah Aku udah gak mau kayak begitu Habis kayak gini, aku mau highway, jalan cepat dipakai Tuhan. Aku gak mau lagi kesandung-sandung gitu ya. Kalau itu adalah bisikan dan kata-katamu di dalam hati, Tuhan pandang baik loh. Tuhan pandang baik kalau kamu bilang aku mau berubah. Tuhan pandang baik kalau kamu gak mau berlama-lama di area itu. Tapi Kak Mek kasih tips ya. Setelah ini, bulatlah dengan keputusanmu. Tetapkan hatimu dan jangan noleh ke belakang lagi. Dan jangan bilang tapi. Bilang sama kanan kirinya, no more but. No more but ya. Nggak ada but. Kalau ada temannya yang curhat dan bilang but gitu ya. Ceples orang itu. Bilang stop saying but. Bilangin bisa. Senggol-senggol kanan kirinya bilang bisa yuk. Bisa ya. Setelah mereka terus membangun. Saya lanjutkan ayat 7 sampai 8. Beginilah bunyinya. Ketika Sanbalat dan Tobias serta orang Arab dan orang Amon dan orang Asdod mendengar bahwa pekerjaan perbaikan tembok Yerusalem maju dan bahwa lubang-lubang tembok mulai tertutup, maka sangat marahlah mereka. Mereka semua mengadakan persepakatan bersama untuk memerangi Yerusalem dan mengadakan kekacauan di sana. Tetapi kami berdoa kepada Allah kami dan mengadakan penjagaan terhadap mereka siang dan malam karena sikap mereka. Karena pekerjaan Tuhan lanjut,
Karena mereka tidak menyerah, tambah marah Sanbalat sama Tobia. Dan mereka mau mengakibatkan kekacauan. Mereka marah sama kemajuan. Habis ini saya percaya, Kak Mek percaya akan ada kemajuan-kemajuan karakter setiap anak-anak di Army of God Teen. Yang percaya katakan amin. Akan ada kemajuan karakter, akan ada terobosan, akan ada perubahan hidup. Setelah Anda diajarin kitab Nehemia, Anda sedang mempersiapkan diri untuk jadi pemimpin. Akan ada kemajuan karakter. Tapi sewaktu ada kemajuan yang dibuat oleh umat Allah, ada kemajuan yang kita sepakati secara korporat. Bayangkan segitu banyaknya anak muda di sini. Pekerjaan iblis dilucuti loh hari ini. Dibuka semuanya terang-terangan. Ini loh, intimidasi itu kayak begini loh. Umat Allah membuat kemajuan. Dan kita semua akan menjadi alat bagi Tuhan. Iblis akan marah. Tapi jangan takut. Suatu Kamek bilang iblis akan marah. Iblis marah. Tapi seperti singa mengaum-ngaum. Gak ngapa-ngapain kok. Ya, musuh itu marah. Cuman cuap-cuap, ancam-ancam. Tapi gak ngapa-ngapain. Coba kita lihat ya. Buktinya itu kayak ini loh. Sanbalat sama Tobia kan marah kan. Marah. Mereka mengakibatkan kekacauan. Mereka mengadakan persepakatan. Lanjut ya. Berkatalah orang Yehuda. Kekuatan para pengangkat sudah mulai merosot. Dan puing masih sangat banyak. Tak sanggup kami membangun kembali tembok ini. Tetapi lawan-lawan kami berpikir. Mereka tidak akan tahu dan tidak akan melihat apa-apa. Sampai kita ada di antara mereka. Membunuh mereka dan menghentikan pekerjaan itu. Ketika orang-orang Yahudi yang tinggal dekat mereka sudah 10 kali datang memperingatkan kami. Mereka akan menyerang kami bolak-balik loh. Bolak-balik ngomong akan nyerang, akan nyerang, akan nyerang. 10 kali. Akan menyerang kita dari segala tempat tinggal mereka. Maka aku tempatkan rakyat menurut kaum keluarganya dengan pedang, tombak dan panah di bagian-bagian yang paling rendah dari tempat itu. Di belakang tembok, di tempat-tempat yang terbuka. Ku amati semuanya, lalu bangun berdiri dan berkata kepada para pemuka dan para penguasa dan kepada orang-orang yang lain. Jangan kamu takut terhadap mereka. Ingatlah kepada Tuhan yang maha besar dan dahsyat. Dan berperanglah untuk saudara-saudaramu. Untuk anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuan. Untuk istrimu dan rumahmu. Ada peringatan 10 kali kalau mereka akan menyerang, mereka akan menyerang. Ada tantangan, intimidasi di dalam pikiran kita yang selalu bilang kita gak bisa, kita gak bisa, kita gak bisa. Tapi buktinya Anda bisa. Mereka ngancem, hina-hina. Kalau tembok itu jadi, diloncatin anjing aja pasti roboh. Aduh, cuap-cuap terus. Bilang mau serang, mau serang. Seperti singa mengaum-ngaum. Saudara, jika Tuhan ada di pihakmu, musuh tidak bisa menyentuhmu. Katakan amin. Iblis tidak bisa mengalahkanmu. Cuman bisa bisik-bisik di telingamu. Kalahkan itu. Dan jangan mau ikut arus. Wah, tantangan Nehemia ditambah lagi. Dia dengar apa? Dia dengar kekuatan pekerja sudah merosot. Mereka mengatakan aku tidak sanggup lagi. Wah, kasihan ya Nehemia ya. Dia sudah harus menghadapi orang-orang yang menentang dia dari luar. Dia juga harus dengar orang-orang dalam ini capek. Orang-orang yang bekerja sama dia ini loh bilang, gak sanggup, gak sanggup. Sudah capek, kekuatan sudah merosot. Siapa di sini yang kalau sudah memimpin orang-orang ya, yang sudah jadi pemimpin, yang belum jadi pemimpin suatu hari Anda akan jadi pemimpin. Kalau ini terjadi, misalnya kamu pimpin kelompok kecil gitu ya, kamu sudah semangat, kamu sudah mempersiapkan dengan baik. Tahu-tahu ya, waktu kamu bagi, sharing di kelompok kecil itu, komsel ya, di CG, kamu sudah sungguh-sungguh, kamu sudah berdoa. Kamu bahkan sudah tahu mau ngomong apa. Kamu sudah siapkan PowerPoint gitu ya. Tahu-tahu waktu kamu ngomong, temanmu. Kamu ngerasa, aduh, kok aku gak didengarkan ya? Kok gak ada respon ya? Aku ini apa gak cocok ya jadi pemimpin ya? Aku ngomong kok gak didengerin ya? Saudara,
Ingat nggak? Tadi ada talk show di sini. Bukan manusia yang memilihmu. Bukan manusia yang memilihmu. Tapi Tuhan yang memilihmu. Kalau Tuhan yang memilihmu, Tuhan yang akan menyelesaikannya. Katakan amin. Jangan gampang down kalau lihat orang ngomong-ngomong waktu kamu sharing. Jangan gampang down kalau ditanya ada yang kesaksian gak? Terus kamu tuh kayak iya gak ya. Nanti kalau aku ngomong orang gak denger gimana? Terus diminta doa. Ayo kamu nanti pimpin doa ya. Kalau misalnya nanti di kelompok kecil ditanyain, ada yang mau didoakan? Terus, oh doakan papa mama saya, doakan ini ujian, doakan ini. Nanti kamu ya yang bertugas selesai CG nanti kamu yang doakan gitu ya. Aduh, saya doa gimana ya? Kata-kata saya tuh gak bisa kayak pendoa. Kalau udah ngomong itu kayak bullet train gitu loh, cepet banget dan gak ada titik komanya. Saya gak bisa kayak begitu gitu. Saudara, bukan dengan kekuatanmu, Nehemia ini loh. Apa dia langsung berhenti waktu pekerja-pekerjanya bilang, kekuatan kami merosot, gak sanggup. Apakah kamu akan memilih untuk quit? Halo pemimpin. Apakah kamu akan memilih untuk geletain dan sudahlah gak usah dikerjain lah. Toh mereka gak mau, aku kerja sendiri. Gak ada yang mau partisipasi. Saya percaya Anda akan memilih seperti Nehemia, tidak menyerah. Anda akan jadi Nehemia zaman sekarang ini. Nehemia digencet dari luar, digencet dari dalam. Dia gak breakdown, dia strong. Dia gak menyerah. Dia gak marah. Nah, jadi pemimpin jangan marah-marah ya. Jadi pemimpin jangan salahkan. Kenapa sih kalian ini ngomong terus? Kenapa sih kalian disuruh ini? Gak ada yang mau partisipasi. Kenapa sih kalian? Jadi pemimpin kasihi orang-orang yang dipimpin. Nehemia di sini kelihatan gak dia marah-marah sama orang yang dia pimpin? Apakah Nehemia setelah orang Yehuda bilang begini ya, kekuatan para pengangkat sudah merosot. Kami tidak sanggup membangun kembali tembok itu. Lantas lanjut ayat berikutnya. Nehemia ambil pedang, taruh di leher mereka. Bangun gak? Nyerah lu? Apa dia kayak begitu? Enggak. Tapi justru apa yang Nehemia lakukan? Dia datang kepada Tuhan dan dia bilang begini. Jangan takut ya, karena Tuhan yang maha besar dan dahsyat dan berperang untuk saudara-saudaramu, untuk anak-anak laki-laki, anak-anak perempuan, untuk istrimu dan untuk rumahmu. Pemimpin tidak boleh kehilangan visi. Pemimpin kalau lihat masalah, jangan down. Tapi pemimpinlah yang tadi di talk show dibilang apa? Melihat lebih jauh. Tuhan akan memampukan kamu melihat lebih jauh dan mengingatkan kamu janji Tuhan. Orang-orang lain lupa sama janji Tuhan tapi kamu gak lupa. Jadi waktu orang lain down kamu bilang jangan takut ya. Kalau Tuhan yang bilang CG kita akan melahirkan. Kalau Tuhan yang bilang kelompok kecil kita ini gak akan lu lagi ya. Dari zaman dinosaurus sampai zaman AI membernya lu lagi. Tuhan berjanji kalian akan bertambah banyak dan kalian akan multiplikasi. Yang percaya berikan tepuk tangan buat Tuhan. Jangan putus asa. Jadi pemimpin harus memperkatakan janji Tuhan. Nehemia memperkatakan, dia bilang Tuhan yang maha besar itu akan berperang buat anakmu, berperang buat anakmu laki-laki, anakmu perempuan, buat istrimu, buat rumahmu. Tuhan yang akan berperang. Pemimpin gak boleh kehilangan visi. Anda pun yang mendapat janji pemakaian Tuhan. Jangan kehilangan visi. Ingat-ingat sama janji Tuhan ya. Dan yang terakhir, ketika didengar musuh kami, bahwa rencana mereka sudah kami ketahui dan bahwa Allah telah menggagalkannya, maka dapatlah kami semua kembali ke tembok masing-masing ke pekerjaannya. Kemudian mereka melanjutkan pekerjaan itu ya. Mereka melanjutkan pekerjaan itu dengan berjaga-jaga. Jadi mereka bekerja sambil membangun, satu tangan pegang senjata, satu tangan membangun. Mereka membangun. Ayat yang ke-19.
Berkatalah aku kepada para pemuka dan para penguasa dan kepada orang-orang yang lain. Pekerjaan ini besar dan luas. Dan kita terpencar pada tembok yang satu jauh daripada yang lain. Dan kalau kamu mendengar bunyi sangkakala di suatu tempat, berkumpullah ke sana, mendapatkan kami, Allah kita akan berperang bagi kita. Katakan amin. Temboknya jauh-jauh satu dengan yang lain. Kalau ada bunyi sangkakala berbunyi, berkumpullah karena Allah berperang bagi kita. Sewaktu mereka berpencar kemana-mana, mereka harus dengar-dengaran sama pemimpin mereka. Kalau sangkakala itu berbunyi, mereka akan berkumpul dan Allah akan berperang. Saudara, sangkakala itu apa? Buat kita yang ada di Army of God, sangkakala itu adalah suara penggembalaan. Suara penggembalaan yang Anda tidak boleh ketinggalan. Suara penggembalaan dari Army of God. Untuk itu, komitmenlah kalau ibadah jangan bolong-bolong. Karena disitulah suara penggembalaan. Bagi yang baru pertama kali dan belum tertanam di gereja manapun, tertanamlah di satu gereja. Jangan church hopping, jangan pindah-pindah. Adalah di satu gereja supaya Anda terbiasa mendengarkan suara penggembalaan. Karena kenapa? Suara penggembalaan seperti ini seperti firman yang seperti pedang bermata dua. Walaupun kita ngomongnya pemimpin, tapi saya percaya setiap dari Anda yang kalau ada pergumulan dalam hidupmu, ada area dalam hidupmu yang kamu mau kalahkan, ada kebiasaan jelek, ada kelemahan yang kamu pengen menang dan kamu bilang aku enough, aku gak mau seperti itu lagi. Sewaktu suara penggembalaan itu dan sangkakala itu dibunyikan, Allah berperang. Setiap dari kita yang ada di sini mendengarkan suara penggembalaan akan dibebaskan. Yang percaya berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Catat baik-baik 3 poin cara kita menghadapi intimidasi. Saya harap dengan saya go through pasal yang keempat. Seperti Bible study saya kupas satu-satu ya. Anda kalau sudah catat ingatlah poin-poin yang membekali Anda jadi leaders. Ini adalah poin untuk menghadapi intimidasi. Untuk membekali kehidupanmu ya. Untuk membekali kehidupanmu. Tadi khotbahnya mengajarkan bagaimana leadershipnya Nehemia. Yang ini untuk membekali kehidupanmu. Menghadapi intimidasi yang pertama. Lawan dengan doa. Tampilkan. Yang kedua. Fokus menyelesaikan tanggung jawab. Fokus. Jangan hadapi dengan debat. Jangan pikirkan lama-lama. Tapi apa yang kamu bisa kerjakan? Fokus. Karena kami bilang, serangan dari iblis sudah berhasil kalau kamu gak bisa fokus. Serangan dari iblis sudah mengalahkanmu kalau kamu jadi pasif. Kamu jadi gak mau berpikir. Maka fokus selesaikan tanggung jawab. Yang ketiga dan yang terakhir. Setelah kita selesai saya minta kita semuanya bangkit berdiri. Tetap berjaga-jaga. Katakan kanan kirinya. Tetap berjaga-jaga. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Untuk kita tetap berjaga-jaga. Kita gak bisa sendiri. Harus ada teman seiman yang saling menjaga juga. Saudara tahu orang Israel yang terpencar di rumah-rumah. Satu tangan pegang senjata, satu tangan membangun kan? Ya kan? Dan ada orang-orang yang khusus untuk menjaga rumah-rumah. Ada orang yang membangun. Sambil membangun, sambil menjaga. Tapi kalau Anda baca lagi di firman Tuhan ya. Ada yang dikhususkan untuk berjaga-jaga di gerbang, di pintu rumah masing-masing. Supaya kalau ada musuh, mereka bisa menjaga orang-orang yang lagi bekerja. Berarti kita hidup itu saling membutuhkan. Nggak bisa hidup sendiri. Nggak bisa. Hidup itu hanya have fun sama teman. Tapi tidak ada keterbukaan untuk saling menegur, saling menjaga. Kalau kamu hari ini ada di Army of God, ini tempat terbaik buat saudara seiman,
brother and sister in Christ. Karena semua orang mendengarkan suara penggembalaan yang sama. Maka semua orang pun gak menjadi orang yang selfish. Akan saling menjaga. Bilang sama teman kanan kirinya, I'll watch your back. Haleluya. Di dalam komunitas dan hadirat Tuhan yang indah seperti ini, mari kita sama-sama datang menghampiri Dia. Dalam suasana one family, dalam hadirat Tuhan. Kau Penjunan hidupku, ku serahkan seutuhnya. Genggamlah masa depanku, ku persembahkan seluruhnya. Panggil namanya Yesus, jiwaku aman dalam tangan-Mu. Tuhan, ini seluruh hidupku, ku serahkan bagi-Mu. Oh Yesusku, ini kerinduanku. Jadikanku kudus dan berkenan, murnikan hatiku seperti-Mu, serupa denganmu, Yesus. Mari nyanyikan dari awal. Kau penjunan hidupku. Thank you Lord Jesus. Hatiku serahkan sepenuhnya. Genggamlah masa depanku. Kami persembahkan seluruhnya. Yesus, jiwaku aman dalam tangan. Angkat tanganmu, katakan. Tuhan, ini seluruh hidupku, ku serahkan bagi-Mu. Oh Yesusku, ini kerinduanku. Jadikanku kudus dan berkenan, murnikan hatiku seperti-Mu, serupa denganmu, Yesus. Tuhan, ini seluruh hidupku, ku serahkan bagi-Mu. Oh Yesusku, ini kerinduanku. Jadikanku kudus dan berkenan, murnikan hatiku seperti-Mu, serupa denganmu, Yesus. Tuhan, ini seluruh hidupku, ku serahkan bagi-Mu. Oh Yesusku, ini kerinduanku. Jadikanku kudus dan berkenan, murnikan hatiku seperti-Mu, serupa denganmu, Yesus. Bapa sedang mencari satu domba yang belum berkumpul bersama dengan kawanannya. Kalau kamu hadir hari ini di gereja dan kamu dengarkan banyak tentang kelompok kecil dan kamu juga bilang, aku mau digembalakan, aku mau mendengar suara penggembalaan. Bapak cari orang seperti itu supaya pulang tidak sendiri lagi. Pulang sudah bergabung dengan
kawanan domba-domba yang lain bergabung di Connect Group. Pasti ada anak muda hari ini yang sudah gak sabar untuk mempersembahkan hidupnya digembalakan. Memberikan dirinya untuk dimuridkan. Untuk gak mau menjadi domba liar, jalan tersesat di sana dan di sini. Kalau itu adalah kamu belum join komunitas kecil namanya Connect Group. Tuhan sedang cari kamu loh. Kamu berharga dan Tuhan akan cari sampai ketemu dimanapun kamu duduk. Mau kamu di balkon, siapkan dirimu. Mau kamu duduk dimanapun. Mata Tuhan sedang menerawang dan mencari dombanya. Dan dia ingin menjamamu, dia ingin melawatmu di depan sini. Kalau itu adalah pribadimu, engkau mau mempersembahkan dirimu untuk digembalakan, dimuridkan dan mau join, bergabung di dalam komunitas, ada di dalam kawanan domba seiman. Maju ke depan, come. Tuhan ini seluruh hidupku ku serahkan bagimu, oh Yesusku. Ini kerinduanku, jadikanku kudus dan berkenan, murnikan hatiku sepertimu, serupa denganmu. Sepertimu, serupa denganmu, Yesus. Tuhan ini seluruh hidupku, ku serahkan bagimu, oh Yesusku. Ini kerinduanku, jadikanku kudus dan berkenan, murnikan hatiku sepertimu, serupa denganmu, Yesus. Segenap jemaat yang mau dipakai Tuhan, angkat tanganmu, katakan, Tuhan ini pakai kami, seluruh hidup, pakai kami untuk membawa dampak, ku serahkan
Saya minta jemaat untuk arahkan tangan ke depan dan kita doakan keluarga baru yang akan bergabung. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Welcome to the family ya. Kalian menemukan keluarga di Army of God. Bergabung di Connect Group. Ikuti Kak Mek berdoa. Taruh tanganmu di hatimu, tutup mata. Kata demi kata. Katakan Tuhan Yesus. Terima kasih sudah menemukanku. Terima kasih sudah menemukan Di rumah Tuhan. di rumah Tuhan. Aku mau diajar. Aku mau diajar, Aku mau dimuridkan. aku mau dimurid, Aku mau digembalakan. aku mau digembalakan. Jadilah Tuhan atas hidupku. Jadilah Tuhan atas hidupku. Bimbinglah aku Bimbinglah aku untuk melakukan yang benar. untuk melakukan yang benar, Untuk menyenangkan hati. Untuk menyenangkan hatimu. untuk menyenangkan hatimu. Aku mau komitmen. Aku mau komitmen Bertumbuh bersama bertumbuh bersama dengan saudara seiman dengan saudara seiman di tempat ini. di tempat ini. Ini komitmenku Tuhan. Ini komitmenku Tuhan. Berikan aku kekuatan dan kesetiaan Berikan aku kekuatan dan kesetiaan untuk menjalaninya. untuk menjalaninya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin.